73 sampai 81% orang yang pernah beli Bitcoin itu mengalami kerugian. Ini bukan hasil tebak-tebakan gua, ini bukan hasil feeling gua, bukan analisis chart juga, tapi ini ada real datanya. Ini data dari Bank for International Settlements ya, jadi BIS singkatannya ya. Ini membawahi 95 negara bank-bank sentral ya. Dan dia itu mengeluarkan data beberapa tahun yang lalu bahwa majority ya atau sebagian besar orang yang pernah beli Bitcoin itu mengalami kerugian justru, bukan keuntungan. Ini pertanyaan menarik ya. Gue pengen kalian tanya ke diri kalian sendiri ya. Bitcoin itu dari $1 naik ke sampai 100 ribuan dolar sekarang gitu. Tapi kenapa justru ya 73% sampai 81% orang itu bisa mengalami kerugian? Ya ini bukan kebetulan, ini tuh by design. Di dunia kripto ya ada sisi gelap yang kita semua itu nggak tahu. Ada beberapa skema-skema perampokan retail ya, yang tanda kutip nge-scam retail yang sampai sekarang itu bahkan masih berjalan dan legal justru. Banyak banget bandar ya atau kita sebut market makers ya itu melakukan yang namanya itu scam ya dengan memburu stop loss kalian ya, dan itu nggak terjadi di dunia forex atau apapun itu ya. Tapi ini juga terjadi di dunia kripto. Dan gue ngomong ini bukan sebagai pengamat ya dalam market, tapi gue ini sebagai praktisi ya. Gue itu beneran trading di dalam market. Gue itu beneran rasain kesakitan-kesakitan atau pain-pain yang kalian rasain di market ya. Gue udah kena margin call 11 kali sebelum gue eventually profitable dulu. Buat yang nggak tahu tentang journey gue ya, jadi gue pertama kali mulai dengan modal tanpa dimodalin sama orang tua sama sekali ya. Gue itu mulai dari prop firm ya, proprietary trading firm, dimana gue itu dapat funding di sebelah sini. Kemudian uangnya ya itu gue gulung di dunia kripto. Pada saat itu Bitcoin tuh masih di 20.000. Aset gue itu bisa nyentuh $1 juta di umur ke 18 gue, dan ratusan miliar setelah itu ya net worth gue itu di umur ke 19. Gue ada pertanyaan buat lo ya. Pertanyaan pertama ya, kenapa lo itu masuk ke dunia kripto? Jawaban jujurnya itu karena ada orang di luar sana ya, mau influencer luar atau lokal sini yang sedang jual mimpi ke diri lu. Dan gue itu nggak nyalahin lu, karena gue dulu itu juga terjebak di narasi yang sama. Gue ngeliat orang ya withdraw pakai cash gitu ya, pakai USD baik banget, terus dikontenin sama dia. Gue juga nggak tahu itu maksudnya buat apa gitu. Dari orang di Twitter gitu ya, ada pamerin portfolio dia gitu ya, terus ada sports car Lamborghini gitu ya, orang foto dan sebagainya gitu. 99% orang yang masuk ke dunia kripto itu masuk antara tiga narasi ini. Yang pertama itu desentralisasi. Katanya ya kripto itu power to the people. Ya, jadi semua aktivitas dalam jaringannya ya itu ditentukan sama people, ya ditentukan sama orang-orang rame, bukan ditentukan sama beberapa segelintir orang kayak sistem kapitalis. Di kripto ya, orang-orang itu percaya bahwa sistemnya itu nggak kapitalis, tapi sistemnya itu fair buat semua orang. Semua orang itu bisa decide, ya semua orang ini dapat demokrasi akhirnya. Semua orang itu setara di sini ya, lepas dari penguasa-penguasa gitu ya. Semua orang di sini itu punya konsensus ya, punya hak buat memilih, katanya seperti itu. Yang kedua, orang itu pengen bebas finansial ya, dijual mimpi bahwa financial freedom ya alias kaya cepat, kaya instan, mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Itu possible lewat dunia kripto, karena kripto ini bisa 100x 1000x ya. Lu tinggal cari koin micin aja, terusnya koin micinnya bisa kali 100, terusnya lu bisa bebas finansial. Itu yang dijanjikan. Yang ketiga ya, kita itu dijanjikan bahwa kripto atau Bitcoin itu adalah industri masa depan ya. Atau kita dijanjikan bahwa Bitcoin itu bakalan jadi emas digital. Kita dibilang kalau Bitcoin itu Gold 2.0 ya, tapi emas fisik yaitu Gold 1.0. Narasinya itu selalu kayak gitu. Kita selalu dibilang bahwa fiat itu ya, narasi buat orang masukin ke kripto itu kayak gini biasanya. Oh, fiat currency yaitu scam. Karena orang itu terus-terusan cetak uang. Tapi kenyataannya ya aset-aset kayak apa saham gitu ya, ini juga di-inflated gitu ya. Orang itu bisa ngelakuin yang namanya itu right issue. Sedangkan ya yang namanya Bitcoin itu enggak, itu fisik itu 21 juta. Jadi tiga narasinya ya. Lu itu bisa masuk kripto antara ketiga ini. Ya mostly yang paling sering itu yang kedua atau yang pertama. Tapi kenyataannya dari tiga alasan yang gue sebut di sini ya, kripto itu adalah market yang paling manipulatif, yang paling kejam dibandingkan stock market, dibandingkan semua market yang ada di dunia ini sekarang. Kayak gue bilang tadi, dari tiga alasan ini, alasan pertama itu kita dijanjikan bahwa sistem itu desentral, ya nggak ada sistem kapitalis. Tapi faktanya, abis ini gue bakalan di video ini gue bakalan bongkar buat kalian gitu ya. Kripto itu adalah sistem paling kapitalis yang pernah ada. Di dalam kripto ya nggak ada yang nama itu pelindung ya. Kalau kita ngomong di BEI ya, Bursa Efek Indonesia, saham itu ada pelindung ya. Jadi setiap kali saham itu pengen melakukan penurunan yang ekstrim gitu ya, itu di halt dulu tradingnya ya, di pause dulu. Jadi ada market makersnya, ada yang ngejagain marketnya.
gitu. Sedangkan kripto, ya ini kalau lu pengen turun 99% dalam 1 hari, ini juga bisa. Di kripto ya 24 jam, ini on terus marketnya ya. Ini nggak ada pelindungnya gitu ya, nggak ada yang nyimbangin marketnya gitu ya. Pokoknya ini free market, ini dibebaskan marketnya. Ngomongannya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian fact check datanya ya, apakah Bitcoin itu beneran decentralized? Jawabannya itu enggak. Bitcoin itu enggak decentralized. Top 0,01 holder dari Bitcoin itu nguasain 5 juta token. Ya, gue ulang ya. 0,01 top holder dari Bitcoin itu nguasain 5 juta token dari Bitcoin. Jadi 25% supply dari Bitcoin itu dikuasain oleh segelintir orang. Dan ini merupakan sistem kapitalis. Kira-kira seperempat Bitcoin yang akan pernah ada itu udah dikuasain atau udah dipegang sama 0,01% dari Bitcoin holders. Dan dari sisi mining ya, dari siapa yang menjaga Bitcoin, ya, siapa yang mencetak Bitcoin yang baru gitu ya. Ini ada data menarik ya. Cuma 50-60 entitas yang nguasain ya separuh dari mining network dari Bitcoin. Jadi kalau kalian bayangin, dulu kan orang bilangnya oh Bitcoin ini kan network system, ya mining gitu. Jadi satu dunia ini bisa ikut berkonsensus. Gue itu bisa mining Bitcoin, lu yang nonton bisa mining Bitcoin. Tapi kenyataannya kita mining Bitcoin versus ada 50 entitas di luar sana. 50 entitas di luar sana itu nguasain setengah network dari Bitcoin. Ya, jadi ketika kita ngomong ya apakah ini terlalu sentral dan sebagainya, kontribusi gue terhadap mining network ya kalau gue mining sekarang ini mungkin cuma 0,00001% gitu. Kalian juga, tapi ada orang di luar sana ya yang punya listrik besar sekali, yang punya energi besar sekali buat mining Bitcoin, mereka itu nguasain hampir setengah. Ya, 50 entitas ini nguasain hampir setengah dari network Bitcoin ini. Jadi apakah Bitcoin itu decentralized? Apakah mining ini decentralized? Jawabannya itu enggak. Jawabannya itu concentrated. Justru hanya segelintir orang, 0,01% orang yang nge-hold dari supply Bitcoin ini aja. Yang nge-hold atau yang mining ini aja. Dan itu soal baru tentang Bitcoin doang. Ya, sekarang kita lihat dari whole ekosistemnya, yaitu kriptonya. Kalau kalian cek di CoinMarketCap atau CoinGecko, ini ada study ya dari Ember ya. Jadi pada dasarnya 77,5% ya dari volume trading yang kalian lihat di luar sana itu trading atau volume trading yang tidak terregulasi, alias kita ngomong wash trade. Alias ini trading palsu ya, ini nggak beneran ada aktivitasnya, nggak beneran real. Dan ini di kuartal 1 2020 ya, ini 4,5 triliun dolar ya, worth of wash trading volume. Jadi transaksinya itu baik banget yang palsu di dunia kripto. Biar gampang lu bayangin ya anggap kripto itu sebagai modern kasino ya, kasino modern. Kalau di kasino biasa ya, biasa itu mereka tutup jendela semuanya ya. Jadi lu itu nggak bisa tahu ini tuh siang atau malam. Jadi lu menghabiskan waktu di sana itu bisa baik sekali. Lu itu nggak perlu mikirin, lu itu perlu lupa sama yang namanya itu waktu. Pada saat lu di kasino biasa, lu dikasih minuman, lu dikasih bir gitu ya, bikin sesuatu yang bikin lu mabok pada dasarnya. Itu kalau di kasino yang biasa. Tapi kalau di kasino kripto itu sama ditambah bandar-bandar kripto, ini bisa lihat isi kartu lu itu apa. Jadi bayangin lu main di MBS atau lu main di kasino di Las Vegas di luar sana gitu ya. Tapi bandarnya ini bisa tahu persis kartu lu itu apa. Jadi kartu yang mereka kasih ke lu itu mereka bisa lihat langsung. Nah itu di dunia kripto itu kayak gitu. Dan di dunia kripto ada yang namanya itu order book, liquidation levels. Kalau lu tahu di CoinGlass website namanya gitu ya. Terus ada juga yang namanya itu exchange yang jual data kalian ke market maker ya. Jadi stop loss lu taruhnya di mana gitu ya, take profitnya di mana, entry price, saldo account lu itu berapa. Ini exchange kan punya, dan exchange ya di belakang layar itu jualin data kalian ke market maker. Ini gue dengar dari beberapa orang yang duitnya itu sebelahnya itu T gitu ya. Jadi gue nggak sembarangan ngomong. Nah jadi ya ini sering banget yang terjadi ya. Ini buat teman-teman yang ada di forex, gue dulu trading forex, ini juga terjadi di gua gitu ya. Buat market making yang gak jelas gitu. Pernah gak lu trading di crypto ya, lu pasang long atau short position lu, tiba-tiba ya lu pasang stop loss, misal lu long di angka 10, stop lossnya di 5 gitu. Tiba-tiba ya market ini cuma nge-wick bentar aja ya, dia cuma nurun wick gitu ya, cuma nyentuh stop loss lu terus dia naik lagi gitu. Dan ini cuma terjadi di satu exchange saja, bukan di beberapa exchange lainnya. Nah ini pertanda bahwa kalian itu lagi dimainin sama yang namanya itu market maker. Di pasar keuangan yang waras ya, atau di Bursa Efek Indonesia atau di bursa-bursa yang terregulasi, itu ada satu aturan yang sebenarnya itu nggak boleh dilanggar. Yang namanya itu bursa sama trader itu nggak bisa digabung. Ya mereka itu harus dipisah secara hukum. Bursa sahamnya itu nggak boleh punya tim trading sendiri ya, yang bisa ngeliatin data-data dari retailnya gitu ya, buat manfaatin kondisi mereka gitu. Tapi di dunia kripto ini merupakan sebuah hal yang unik, di mana bursanya atau exchange-nya itu bisa lihat secara live ya, real position kalian itu ada di mana. Dan dalam video ini gue pengen breakdown ke kalian itu real case-nya itu kayak gimana. Di dunia kripto sejumlah entitas itu mengelola secara vertikal ya, jadi udah mereka bisa lihat saldo lu berapa gitu ya, mereka bisa lihat position lu di kayak gimana.
Mereka sekaligus jadi penyedia tokennya gitu ya, mereka yang listing tokennya, mereka juga terkadang affiliated sama market making gitu ya. Ini gue bukan bilang semua exchange kayak gini, gue bukan bilang semua market maker semuanya itu jahat, tapi gue ngomong 99% ya di dunia kripto ini jahat isinya. Dengan struktur kayak sekarang ya, dimana misal lu pakai exchange kuning contohnya ya. Exchange kuning ini ownernya ya itu bisa lihat posisi lu secara real time dan dia bisa take advantage dan gak ada aturan tentang ini. Sedangkan di bursa saham Indonesia, bursa efek ya, ini kan terlihat publik live gitu. Kalau lu tradingin, misal owner ini bisa lihat posisi retailnya gitu ya, terus dia pengen hajar retailnya, kan bursa efek ini kan bisa lihat posisi si owner sahamnya ini lagi pegang apa aja. Dia bisa lihat ya ini orang insider atau enggak. Tapi di kripto ya sangat susah ya untuk lu tahu orang ini atau owner ini ya orang yang bekerja dalam exchange ini melakukan insider atau enggak. Kita nggak bisa tahu. Tapi kalau kita ngomong pasar yang teregulasi gitu ya, ini bisa di-track gitu ya. Misal ownernya itu minta temennya yang beli. Nah ini tahu-tahu temennya yang kena hukum, ini ke-track gitu. Tapi di kripto ini nggak bisa lihat ya. Wallet itu semuanya anonimus sifatnya. FTX ya, nama yang kalau lu ada inget ya, ini kayak lu nonton film, tapi ini bukan di film ya. Dulu itu mereka mengelola ya dana-dana nasabahnya. Jadi nasabah itu melakukan top up gitu ya, tapi mereka itu nggak punya yang namanya itu proof of reserve gitu ya. Ujung-ujungnya dana nasabah dipakai buat trading. Dan ketika dana nasabah dipakai buat trading, mereka itu juga curi-curi ya. Retailnya lagi posisi apa, kita hajar gitu ya. Retailnya lagi long, kita hajar stop lossnya biar kita curi duitnya. Dan itu terjadi di FTX dulu. Makanya FTX itu sempat viral banget dulu kasusnya, dan kripto itu sempat crack ya trustnya, kepercayaannya. Dulu ya, Alameda itu punya akses ke lebih dari 8 miliar dolar worth of dana nasabah yang mereka itu kemudian pakai buat trading. FTX di 22 Desember ya itu ada edit di code mereka ya, allow negative balance dari user ya. Jadi usernya itu bisa negatif balance ya. Dan sehingga ya FTX ini bisa pakai balance dari nasabah-nasabahnya buat di tradingin. FTX ya ini jadi punya akses ke line of credit ya, bagaikan bank yang mereka itu bisa pakai buat trading. Yang kemudian ya kita tahu sama-sama ya bahwa Sam Bankman-Fried gitu ya itu dinyatakan bersalah, kemudian dipenjara 20 tahun lebih, dan 8 miliar dolar ya dari dana nasabah itu lenyap begitu saja. Dan sekarang itu baru belakang ini ada refund-nya. Tapi belakang ini kan ada refund-nya, ini udah delay 4 tahun, 3 tahun bahkan. FTX ini udah buktiin bahwa struktur ini secara jelas ya, ini bisa disalahgunakan. Exchanger itu bisa pakai data nasabah buat tradingin, terus saya bisa lihat posisi nasabah itu ada di mana. Sekarang gue mau tunjukin sesuatu yang lebih spesifik ya. Mungkin ini yang sering juga familiar ya, yaitu liquidation pool ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar sekarang sebelah sini, ya ini di website nama itu coinglass.com. Ini gambar di mana yang warnanya itu warna banget ya. Itu di mana orang-orang itu pasang stop loss atau take profit mereka. Ya, pokoknya itu area of liquidate ya, area of pool ya. Di situ ada duit di situ. Ketika ada sebuah retail ya, ribuan retail, jutaan retail itu pasang posisi dengan leverage ya, mereka pakai 20x, mereka 50x, 100x. Dan orang-orang ya yang biasanya iseng ya, market maker, itu tinggal lihat data yang available atau bahkan beli datanya dari exchange. Mereka itu bisa ya kalau punya duit besar ya ngelakuin yang namanya itu liquidation cascade ya, atau ngelikuidasi baik banget area-area yang tebel sifatnya. Jadi kalau misal Bitcoin sekarang di 100.000, baik banget retail yang pasang stop loss di 90.000, ya bandar ini kalau ngelihat ini worth it, kalau mereka itu bisa gerakin Bitcoin dari 100.000 ke 90.000 aja dengan misal harga 1 juta rupiah contohnya ya. Terusnya mereka dengan nge-stop loss baik banget orang ini bisa dapetin uang 2 juta rupiah, mereka itu bakal lakuin. Ya tergantung risk to rewardnya aja. Dan ini sebenarnya udah terjadi ya di 10 Oktober 2025. Ini one of the largest liquidation event terbesar dalam dunia. Ya, ini lebih besar daripada COVID, padahal nggak ada kejadian apapun. Ya, lebih besar daripada FTX dulu ya, lebih besar dari semuanya. Ya, ini 20 kali lipat lebih besar. Cuma dalam 24 jam ya, 19,3 miliar dolar itu kena liquidation. Bahkan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, gue ketemu beberapa exchange owner gitu ya. Mereka itu menduga ya, bahkan dari Bybit sendiri, Ben Zhou itu menduga bahwa mereka itu bilang ya, kayaknya angkanya itu lebih besar daripada 19 miliar dolar. Dan penyebabnya itu, kita baik banget yang asumsi, itu exchange kuning ya, nomor 1, yang depannya itu B. Exchange besar ya itu membatasi laporan-laporan mereka ya, beberapa mungkin ada yang nggak dilapor gitu ya. Makanya exchange dari Bybitnya ya, si Penco ini ada bilang bahwa angkanya itu kayak lebih besar daripada 19 miliar dolar. Dan di sisi gelap dunia kripto ya, ini mungkin semuanya itu udah tahu, tapi gue bakal jelasin ke kalian konsepnya, yaitu pump and dump. Dimana semua orang di luar sana ya itu bisa tanda kutip nge-scam orang lain ya, mencuri duit orang lain, karena again ini dunia network yang zero sum, dimana kalau gue pengen dapat uang, orang lain itu harus
kasih uangnya ke gua, yaitu dunia trading, yaitu dunia kripto kayak gitu. Biasanya ya skema pamendam ini ya ini dimulai dari ada orang ya bikin project baru, bikin white paper, bikin website-nya bagus, hire timnya dibuatin page-nya bagus semuanya gitu ya. Terus mereka ini jual tokennya ke VC namanya. VC itu venture capital ya. Venture capital itu beli dari round pertama, itu seed gitu. Jadi misal valuasi 100 juta dolar. Terus saya masuk ke round keduanya, bisa dibilang private sale buat public contohnya. Private sale ke public ini dijual lebih mahal dikit. Jadi satu tokennya tadi ke VC itu cuma misal 1 dolar. Tapi private sale ke public ini naik jadi 2 dolar. Jadi VC ini udah untung 100%. Tapi misal ya ada 100 token di luar sana ya. Ini free floatnya itu dibayarin sangat-sangat tipis ya. Jadi 90%-nya ini masih dipegang sama insider, masih dipegang sama VC. 10-nya ini dijualin ke luar gitu. Jadi ketika private sale udah selesai dari 1 dolar naik ke 2 dolar gitu ya. VC ini udah untung ya 100%. Terus yang buat token ini udah untung 2 dolar karena modal mereka buat token itu cuma bikin white paper yang bagus, cuma hire team yang bagus, cuma bikin janji yang bagus gitu ya. Terusnya mereka itu jual ke exchanger. Ya mereka jual ke exchange, ya mereka suruh listing ke exchange. Exchange ini naik gitu ya. Misal dari 2 dolar naik ke 3 dolar. Ya ini waktunya buat orang-orang ini, ya VC-VC ini yang pegang 90% supply-nya, ini nggak exit ya semua supply yang dia punya ke retail ya dijadiin exit liquidity. Dan ini udah terjadi berkali-kali. Ya, kalau kita ngomong di 2025, 2024 ini terjadi ya. Kalau lu short semua ya listing perpetual di exchange nomor 1 ya yang warna kuning itu yang depannya itu B gitu ya. Lu itu bakalan punya setahu gue ya per sekarang ya itu 100% winning rate di 2024 sampai 2025. Jadi pada dasarnya ya baik banget orang-orang yang terkena tanda kutip scam ya dari scamming seperti ini ya. Dan ketika VC-VC ini pengen exit sebenarnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena token itu perlu tanda kutip digoreng dulu. Dan gimana cara gorengnya? Itu menggunakan yang namanya itu KOL atau influencer. Jadi ada salah satu Twitter account ya X handle nama itu ZachXBT. ZachXBT ini baru aja nge-expose ya ada 200 lebih KOL yang dibayar ya buat mempromosikan token-token yang bakalan listing di exchange. Dibayar itu either fix ya mereka itu dapat dolar, mereka itu dapat USDT atau KOL ini langsung dibayar dengan supply-nya. Jadi misal dikasih 1% supply-nya bantu promosiin gitu ya. Dan ini terjadi dimanapun di semua tempat ini udah terjadi. Makanya kalau kita cek ya setiap tahun ya top 100% token itu selalu berubah. Top 1000% token itu juga selalu berubah. Kenapa? Karena likuiditas itu pindah-pindah terus. Dan token-token yang benar-benar bagus itu cuma ada di 0,01% aja. Untuk kalian cari token yang bagus banget itu dibutuhkan skill, dibutuhkan network yang bagus gitu ya, dibutuhkan kompetensi yang bagus. Dan again ya baik banget teori-teori konspirasi. Kayak misal kita ngomong CZ ya CZ itu sempat nge-tweet super cycle dan sebagainya. Beberapa hari setelah itu terjadi October 10th ya 10/10 di mana Bitcoin atau crypto market itu mengalami liquidation ya, di mana pasar saham itu likuidasi terbesar dalam sejarah kripto. Kita ngomong dalam dunia kripto, ini udah jadi obvious banget. Ada yang namanya itu pamendam ya, di mana 99,9% token di kripto itu turun dan mati ujung-ujungnya, nggak pernah naik lagi, nggak pernah mengikuti siklus dari Bitcoin. Kita ngomong Bitcoin yaitu dijanjikan sebagai decentralized, tapi kenyataannya Bitcoin itu nggak decentralized ya. Kenyataannya ya 0,01% holder dari Bitcoin itu nguasain 5 juta tokennya gitu. Dan 50 sampai 60 entitas miner ya itu nguasain dari setengah network dari Bitcoin. Jadi Bitcoin itu nggak decentralized, Bitcoin itu terpusat sebenarnya. Setelah kalian tahu ya sisi gelap itu kayak gimana, gue bakalan kasih tau ke kalian solusinya gimana cara kalian itu bisa survive di dunia kripto. Ya, jadi gue ada beberapa tips. Yang pertama, itu lu stop ngikutin yang namanya itu narasi, ya. Jadi stop percaya di luar sana dulu, ya. Kalau semuanya itu decentralized, ya. Stop percaya bahwa token-token ini, ya. Misal token ini kita pengen jadiin revolusioner buat dunia blockchain, gitu ya. Kita percaya bahwa blockchain ini kedepannya bagus banget dan sebagainya. Nah, ini crap biasanya, gitu ya. Jadi ketika lu pengen beli koin atau lu pengen beli kripto, gitu ya. Jangan ngikutin narasi yang mereka bikin, tapi cek, ya. Jadi verify. Ya, don't trust but verify gitu ya. Jangan percaya tapi harus verifikasi. Ketika founder-founder ini ngomong, oh kita pengen bikin A, kita pengen bikin B gitu ya. Cek dulu ya, baca white papernya, lihat siapa di belakangnya, lihat history orangnya. Dan kedua, gue itu lebih prefer kalau orang-orang atau founder-foundernya itu sesuatu yang anonymous ya. Jadi lu bisa lihat secara langsung orangnya, bukan anonymous. Jadi bukan kita nggak tahu foundernya siapa, kita nggak tahu tim di belakangnya siapa. Bahkan lebih baik ya, yang bener-bener bikin itu tahu orangnya, lu bisa profiling orangnya. Gitu ya, beneran ada backgroundnya, bukan sekedar ya kita di back sama visi besar gitu ya. Visi besar itu bukan berarti mereka bisa menang, karena visi besar cara mainnya itu mereka nebar ke 1000 koin, terusnya ada salah satu yang naik kali 1000 mereka untung gitu.
Nah, bukan kayak gitu cara main kita kan. Kita nggak punya waktu atau kita nggak punya resource ya buat nyebar ke 1.000 koin dan nggak punya waktunya bahkan buat research. Karena kita individual pada akhirnya. Jadi sebelum kalian beli token, ya lu harus tahu dulu orang ini siapa di belakangnya. Lebih baik orang yang lu bisa tahu langsung, lu bisa lihat langsung. Jangan FOMO, ikut-ikut di luar sana gitu ya. Dan selalu melakukan yang namanya itu analisis ulang. Influencer ketika ngomong koin A, B, C, bahkan gue pribadi ya, meskipun ya kalau kalian cek track record gue di 2024 sampai 2025, itu kita capture 100% alpha ya. Jadi kita dapat dari Hyperliquid di $3 pas airdropnya gue juga ada call di internal gue. Trump itu kita dapat dari 0, berapa dolar ya kali 100. Ini one of the best calls di Indonesia ya. Sampai sekarang belum ada community yang nge-call, belum ada community di luar sana yang nge-call ya kecuali kita. Ada juga Esther ya, pas itu juga sempat viral banget dan kita ada nge-call. Jadi kita berhasil nge-capture 100-100 ya semuanya kita capture. Dan meskipun gue udah capture kayak gini, bukan berarti lu harus percaya sama gue. Bukan berarti ketika gue call lu koin, lu harus all in ya. Karena kita nggak pernah ngajarin lu buat alokasi lebih dari 20% sampai 30% dari portfolio lu buat taruh ke altcoin. Jadi seandainya lu lose streak pun, ya lu itu masih punya beberapa jatah. Jadi risk management lu harus dijaga gitu ya. Jangan percaya QL ngomong apa, selalu verify. Ya don't trust but verify. Lu harus verifikasi sendiri dulu datanya gitu ya. Ketika gua ngomong apa lu nggak boleh langsung percaya, lu tetap harus verifikasi dulu. Meskipun gua udah bener banyak, tetap lu harus recheck dulu. Dan baik lagi ya, crypto itu numbers of game ya, dimana lu itu nggak bisa untung dari satu koin ya. Orang itu kan suka bilang, oh si A itu hoki banget, dia beli satu koin ya, koinnya kali 1.000. Tapi lu nggak lihat kan, dia di belakangnya itu rugi di 100 koin bahkan. Dia trial and error dari 100 koin tapi gagal. Jadi crypto is a numbers game. Ini bagaikan lottery kita ngomong. Dan ketika lu main lottery, lu ini nggak boleh all in ke satu koin. Karena lu butuh peluru yang banyak. Ibaratnya kayak ada kanguru yang gerak-gerak terus gitu ya. Lu nggak boleh langsung peluru yang besar langsung tembakin. Karena lu bisa miss gitu. Lu harus sediain baik peluru ya. Lu harus sediain baik bahkan modal ya. Manajemen resiko harus dijaga gitu ya. Lu harus paham bahwa lu itu nggak pasti untung ya. Masuk ke financial market itu nggak pasti untung. Lu bisa mengalami kerugian. Baru lu tembak salah satu gitu ya. Baru lu research baru tembak gitu ya. Lu research lu tembak lagi. Jadi jangan di all in ya. Jangan pernah risk managementnya harus dijaga. Jangan pernah alokasikan lebih dari 20% bahkan 30% maksimal banget gitu ya. Itu udah mentok buat satu crypto token ya. Bitcoin itu harus selalu jadi mayoritasnya.